Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di rumah, dimanapun kita berada saat ini. Puji nama Tuhan kalau kita semua boleh berkumpul bersatu hati, terlebih kita boleh memuji nama Tuhan pagi ini. Saya undang semuanya boleh bersatu dalam hati kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat pagi hari ini yang sungguh indah. Tuhan boleh berkati setiap kami. Kami boleh bangun pagi Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat Tuhan. Kami mau memulai hari kami untuk memuji nama Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu di tempat kami, di rumah kami, di jalan-jalan Tuhan, di mana kami boleh berada saat ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji nama kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami adalah umat-Mu, umat pemenang Tuhan. Bahkan Engkau berkata bahwa kami adalah lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh lebih dari pemenang. Haleluya. Bye.
kuasanya, kehebatannya, karyanya sungguh luar biasa. Dan pagi ini kita mau mengajak semuanya, kita mau mengangkat tangan, kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Bapa, kalau kami seringkali Tuhan menduakan Engkau Tuhan, seringkali kami melupakan Engkau Tuhan. Dan pagi ini kami komitmen kembali Tuhan, bahwa Yesus Kau satu-satunya, Kau segala-galanya buat setiap kehidupan. Amin. Tuhan Yesus. Ya Tuhan,
bahwa dalam segenap tutur kata kami Tuhan, segenap pikiran kami Tuhan, segenap apa yang tindakan kami boleh ambil Tuhan, kami mau semuanya Tuhan berdasarkan bahwa kami mengasihi Tuhan, bahwa kami memuliakan Tuhan. Dalam kami mengambil sebuah keputusan, dalam kami mengambil sebuah langkah Tuhan, langkah yang sulit, langkah yang mudah, langkah yang apapun itu Tuhan, kami boleh bersandar, kami boleh berdasar akan firman kebenaran Tuhan. Terlebih dahulu kami mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, baru kami berani untuk melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keputusan Tuhan untuk mengasihi kami, untuk keputusan yang berat Tuhan, karena kami tahu kami adalah anak yang berdosa. Itu keputusan yang gak mudah untuk mengasihi kami Tuhan, kasih yang tanpa syarat Tuhan. Kami boleh terima itu Tuhan dengan percuma. Tuhan Yesus, sebab itu kami mau katakan Tuhan, kami mau lebih mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih memuliakan-Mu dalam setiap rumah tangga kami Tuhan, melalui istri, melalui suami kami, melalui anak kami Tuhan. Kami boleh mengasihi-Mu melalui mereka Tuhan. Kami boleh memuliakan melalui mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengasihi-Mu, memuliakan melalui pekerjaan kami Tuhan. Kami boleh mengasihi, memuliakan melalui usaha yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah mengingatkan setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh berterima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Bahkan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengar Tuhan. Taruh biji firman-Mu dalam setiap lubuk hati kami Tuhan. Hati kami yang subur Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mungkin menampar kami, firman-Mu mungkin yang menegur setiap kami Tuhan, atau bahkan firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menyatakan kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu sukacita menyambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya, sama-sama boleh katakan amin. Shalom Jemaat GBT Lumajang, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dan kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat tahun baru 2021 gitu ya. Dan tahun ini kita akan mengalami banyak pertolongan dari Tuhan yang luar biasa meskipun ada tantangan-tantangan di depan. Nah hari ini saudara kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dan hari ini kita akan belajar dari seorang sosok di dalam Alkitab yang sangat luar biasa yang bernama Daniel. Kalau saya menyebut nama Daniel, saya cukup yakin ada sebagian besar di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mendengar nama ini. Dia adalah nama yang dicatat dengan sangat luar biasa di dalam Alkitab. Yang namanya Daniel ini diberi karunia oleh Tuhan untuk mengartikan berbagai-bagai mimpi dan juga mendapat berbagai-bagai penglihatan gitu ya. Dan Daniel ini adalah orang yang kita tahu dia tercatat telah mengalami berbagai tekanan dan melewati berbagai tantangan iman yang sangat berat. Cerita tentang dapur api, cerita tentang gua singa gitu ya. Itu adalah cerita yang tercatat di dalam kitab Daniel dan kitab Daniel itu adalah kitab yang ditulis oleh Daniel sendiri gitu kan. Dan Daniel ini adalah seseorang yang dia tercatat sebagai salah satu dari sedikit orang yang bisa memberikan nasihat kepada raja-raja. Daniel ini saudara saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Daniel ini adalah seorang Yehuda, dia adalah seorang yang sebetulnya keturunan Israel. Tapi pada saat masa dia hidup, waktu itu Tuhan sedang murka kepada bangsa Israel luar biasa, murka pada Yehuda luar biasa. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel
atau orang-orang Yahudi ini mengalami pembuangan ke tempat yang namanya Babel. Dan kemungkinan besar ketika Daniel dibawa ke dalam pembuangan di Babel, dia itu berusia 16 tahun. Nah, pada saat dia dibawa ke pembuangan di Babel, Raja Babel memerintahkan untuk mencari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai pelayan-pelayan, orang-orang yang bisa dijadikan sebagai bagian dari pemerintahan di Babel. Dan salah satu orang yang dipilih adalah Daniel ini. Dan Daniel ini dia menjadi bukan hanya sebagai pelayan raja, tapi dia adalah penasihat raja. Jadi dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa memberikan nasihat kepada raja-raja yang notabene kekuasaannya sangat absolut dan biasanya raja-raja itu tidak mau dengar pendapat dari orang lain. Daniel adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa memberikan saran kepada para raja-raja. Nah saudara, pada saat kita belajar tentang Daniel, kita kagum tentang dia gitu ya. Dan lain sebagainya, ada banyak pencapaian dia yang luar biasa. Ada banyak cerita-cerita yang dahsyat yang kita dengar dari hidup seseorang yang namanya Daniel ini. Tentu kita akan sangat terkagum dan kita akan banyak belajar dari pribadi yang satu ini. Tapi ya saudara, ada salah satu catatan Alkitab yang menceritakan tentang bagian dari hidup Daniel, tentang sesuatu yang istimewa dan spesial dari hidup Daniel, yang ternyata kita bisa belajar banyak juga dari hal tersebut. Apakah itu? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 23. Daniel 9 ayat 20 sampai 23, meskipun saudara ada di rumah dan kita ibadah secara online, tapi saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Daniel 9 ayat 20 sampai 23, 2, 3. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Amin. Saudara-saudara, saya tertarik dengan ayat yang ke-23 ini. Pada waktu Daniel berdoa dan dia menaikkan permohonan ampun kepada Tuhan untuk dosanya dan juga dosa bangsanya. Waktu itu malaikat Gabriel datang kepada Daniel dan menyampaikan kata-kata yang menurut saya ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa. Malaikat Gabriel menyampaikan bahwa aku datang untuk memberitahukan penglihatan kepadamu sebab ayat 23 berkata engkau sangat dikasihi. Nah ini adalah sebuah istilah yang menurut saya sangat spesial sekali saudara. Tentu kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya, betul tidak? Tentu kita percaya bahwa Tuhan mencintai kita semua. Tapi ada salah satu sosok di dalam Alkitab yang atasnya Tuhan berikan sebutan yang sangat berbeda. Yaitu orang ini bukan hanya dikasihi oleh Tuhan, tapi sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan orang itu adalah yang namanya Daniel. Hari ini saudara kita belajar dari pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memilih untuk mengasihi kita, Tuhan yang memilih untuk mencintai kita dengan luar biasa. Dia yang memilih untuk datang ke dalam dunia. Betul ya saudara, kita habis merayakan Natal gitu kan. Tuhan yang memilih untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kita semuanya, umat-umat Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa berkata bahwa kita selamat dan kita ketika kita mati kita pasti akan masuk surga dan kita akan bertemu dengan Tuhan kekasih jiwa kita selama-lamanya.
Akan tetapi saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan mengasihi kita dan itu adalah anugerah, itu betul. Akan tetapi kita bisa belajar juga menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Dan kita bisa belajar menjadi pribadi-pribadi yang dapatkan sesuatu yang spesial dari Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Ada orang Israel pun dicintai oleh Tuhan. Tuhan ketika melihat bangsa Israel mereka memberontak terhadap dia dan tidak nurut pada dia, Tuhan pun mengizinkan bangsa Israel melalui berbagai-bagai hal-hal yang berat. Mereka mengalami pembuangan ke Babel dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab kita melihat orang-orang yang dicintai Tuhan, tapi ada orang-orang yang dapat posisi spesial dalam hati Tuhan. Seperti halnya Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah saudara, hari ini kita mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Untuk dapatkan kata sangat ini kita bisa belajar dari kualitas hidup seorang yang namanya Daniel. Daniel, kenapa sih Daniel itu bisa dapatkan karunia khusus gitu ya? Kenapa kok yang namanya Daniel itu bisa disayang sama banyak orang? Alkitab berkata Daniel ini dapat kasih sayang dari banyak orang. Kenapa sih Daniel ini bisa dapat posisi yang tinggi bahkan di tempat asing, di tempat di mana itu bukan negaranya sendiri tapi itu negara orang asing dan dia bisa dapatkan posisi tinggi di tempat tersebut. Daniel bisa melewati yang namanya gua singa, dia bisa melewati singa-singa yang biasanya secara natural pasti akan menerkam manusia pada saat mereka lapar. Tapi Tuhan bisa membungkam mulut singa-singa itu sehingga tidak menerkam Daniel. Sementara ketika musuhnya Daniel atau orang-orang yang berusaha untuk memfitnah Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, Alkitab berkata mereka belum sampai ke dasar. Mereka langsung diterkam oleh singa-singa itu dan singa-singa itu meremukkan tulang-tulang mereka. Apa yang membedakan Daniel dengan orang-orang kebanyakan? Sekali lagi yang membedakan Daniel dari orang-orang kebanyakan adalah bahwa dia mendapatkan kasih sayang dari Tuhan yang luar biasa. Dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita mengetahui bahwa penyakit yang sekarang sedang mewabah ini semakin santer terdengar. Bukannya semakin menurun, ini fakta saudara, saya tidak menakut-nakuti. Faktanya berkata bahwa semakin banyak orang yang terkena penyakit ini. Dan bukan cuma orang-orang yang jauh dari kita yang kita dengar terkena penyakit ini, tapi semakin lama orang yang dekat dengan kita yang kena. Mungkin saudara pernah mendengar salah satu kerabat yang sangat dekat dengan saudara kena. Teman pendeta saya juga ada yang kena dan bukan cuma satu tapi ada beberapa. Orang-orang yang pernah bertemu dengan saya, mereka pun ada yang pernah kena dan lain sebagainya. Kalau kita dengar akhir-akhir ini ada seorang tokoh yang sangat terkenal di Indonesia. Seorang yang tentu kalau saya sebut namanya saudara pasti akan kenal dengan beliau gitu ya. Dan ternyata barusan dengar kabar bahwa beliau pun terkena penyakit yang sekarang sedang mewabah ini. Padahal dia itu berkata bahwa dia setiap hari olahraga 1 jam. Dan dia jaga kesehatan, jaga protokol dengan ketat gitu ya. Apa sih yang membedakan? Apa sih yang bisa menjaga kita hari-hari ini? Saya yakin saudara, bukan berarti kita tidak perlu memperhatikan protokol kesehatan. Tentu kita perlu perhatikan itu. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa gunakan hand sanitizer, jangan lupa untuk berusaha desinfektan berbagai tempat yang saudara datangi. Dan rumah saudara juga perlu didesinfektan gitu ya. Sebelum masuk ke dalam rumah jangan lupa untuk membasuh diri terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi saudara, kalau mau jujur, itu semua sebetulnya tidak membantu banyak. Yang bisa memproteksi kita, yang bisa melindungi kita. Seperti halnya yang bisa melindungi Daniel dari serangan singa-singa, itu hanyalah Tuhan. Dan kita perlu belajar dari Daniel, gimana caranya, apa sih kualitas hidup dari Daniel yang membuat dia ini dapat favor yang khusus dari Tuhan.
Belajar dari kualitasnya orang yang sangat dikasih oleh Tuhan ini loh saudara. Nah hari ini kita akan lihat bersama-sama, kita akan lihat dari Daniel pasal yang pertama. Kita akan lihat apa yang Daniel lakukan dan kualitas Daniel. Daniel pasal yang pertama ayat 5-8. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, belajar dari pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa kualitas hidup dari dia. Yang pertama, kualitas hidup yang ada pada diri Daniel adalah dia selalu membuat keputusan untuk selalu meninggikan Tuhan. Daniel adalah pribadi yang membuat keputusan untuk selalu membawa tinggi, menjunjung tinggi nama Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara bayangkan bahwa Daniel ini bukan orang Babel, dia bukan orang yang merupakan kelahiran dari negeri tempat dia melayani tersebut. Dia orang Yahudi. Jadi sebetulnya dia adalah orang asing. Orang-orang akan bilang dia orang kafir, orang yang tidak berbeda dengan orang-orang yang ada di Babel itu. Sehingga sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang bagaimana Daniel mengungkapkan rasa percayanya kepada Tuhan, bagaimana Daniel menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia menyembah Tuhan Allah yang hidup, itu sebetulnya sesuatu yang sangat istimewa saudara. Daniel ini minoritas, Daniel ini bukan cuma minoritas tapi sangat minoritas. Tapi Daniel tidak pernah malu menunjukkan bahwa dia itu percaya kepada Tuhan luar biasa. Hal itu bisa kita temukan di ayat yang ke-7 saudara. Di ayat yang ke-7 berkata begini. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mungkin kalau kita baca ayat ini sekedar menyebutkan nama-nama gitu kan. Dan pada saat Daniel masuk di negeri Babel ternyata dia dikasih sebuah nama yang baru gitu kan. Sepertinya biasa saja saudara, tapi kenapa? Pernahkah saudara berpikir kenapa kok harus dikasih sebuah nama yang baru? Nah saudara harus tahu bahwa penamaan di dalam Alkitab itu selalu ada artinya. Apalagi kalau dicatat di dalam Alkitab, berarti nama itu punya meaning. Pada saat Yusuf ngasih nama anak-anaknya, dia gak asal ngasih nama anaknya. Nama setiap anak itu punya arti. Kenapa Tuhan Yesus disebut dengan Yesus? Itu pun ada artinya gitu ya. Dan semua nama yang ada di dalam Alkitab, kita harus mengerti itu punya makna dan meaning tersendiri. Nah, pada saat Daniel masuk ke negeri Babel dan dia melayani di Babel, hal pertama yang dilakukan oleh Raja Babel kepada Daniel melalui hamba-hambanya, bawahan-bawahannya adalah ngasih nama yang baru. Untuk apa tindakan ini? Untuk melepaskan Daniel dari identitas lamanya, untuk membuat Daniel ini berubah konsepnya dari orang yang menyembah Tuhan menjadi menyembah kepada para dewa. Jadi nama ini punya arti yang sangat dalam saudara. Kalau saya jelaskan lebih dalam, saudara akan terkejut mendapati bahwa penamaan ini ternyata punya maksud yang luar biasa. Arti nama Daniel itu sebetulnya adalah God is my judge, atau Tuhan adalah hakimku. Pada saat kita sebut nama Daniel, berarti kita sebut
Tuhan itu adalah hakim atas diri orang itu. Tuhan yang menentukan hidup orang tersebut. Tuhan yang melihat baik dan buruk dan menimbang baik dan buruk dalam hidup orang tersebut. Tuhan yang pegang hidup. Tuhan yang menilai kehidupan seseorang. Jadi pada saat Daniel disebut Daniel, artinya adalah bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup seseorang tersebut. Tapi ketika Daniel masuk ke negeri Babel, melayani di negeri Babel, namanya diubah jadi Belsazar. Apa sih arti kata Belsazar? Belsazar itu artinya Bel will protect. Artinya Dewa Bel akan menjaga. Babel itu adalah sebuah negara yang punya banyak dewa. Salah satu dewa namanya adalah Bel. Dan Raja Babel berpikir, wah gak bisa ini. Kalau Daniel pakai nama itu terus, dia akan ingat sama Tuhan terus. Jadi aku harus ganti namanya. Jadi Dewa Bel akan menjaga kamu. Dari yang tujuannya namanya untuk memuliakan Tuhan, jadi memuliakan yang lain-lain. Saya sebutkan secara singkat arti nama-nama yang lain. Hananya itu artinya Yahweh has been gracious, Tuhan telah begitu murah hati. Dan itu diganti namanya jadi Sadrah. Sadrah itu artinya di bawah perintah dewa bulan. Karena ada dewa bulan di Babel. Misael itu artinya who can compare to my God. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Tuhanku? Namanya diganti menjadi Mesak. Mesak itu artinya kepunyaan dewa yang namanya dewa aku. Azaria itu artinya Yahweh has helped. Tuhan itu sudah menolong dan namanya diubah menjadi Abednego. Abednego artinya pelayan dari Dewa Nebo. Nah saudara perhatikan bahwa Daniel dikasih nama baru. Namanya adalah Belsazar. Tapi saudara, kalau saudara baca kitab Daniel dari awal sampai akhir, saudara akan menyadari bahwa Daniel tidak pernah suka pakai nama Belsazar. Dia selalu pakai nama Daniel. Pada saat dia bercerita tentang penglihatan-penglihatan, dia pakai nama Daniel. Pada saat dia ketemu sama raja, dia pakai nama Daniel. Dia gak suka merefer pada dirinya, menyebut dirinya itu sebagai seorang yang menyembah dewa-dewa. Dia berkata, aku adalah anak Tuhan, aku adalah kepunyaan Tuhan. God is my judge, Tuhan adalah hakimku dan aku tidak mau berubah. Aku mau Tuhan tetap menjadi hakim atas diriku dan aku tidak akan percaya kepada semua dewa-dewa yang lain. Daniel ini sangat teguh saudara. Dia meninggikan Tuhan di dalam apapun yang dia lakukan. Saudara tahu dia ada di negeri asing, itu tidak membuat dia kehilangan keintimannya dengan Tuhan. Dia malah semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara berdoa kepada Tuhan meskipun hari-hari ini saudara berada di rumah dan tidak datang ke gereja secara fisik? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab dalam kehidupan kita. Daniel meskipun ada di negeri kafir, orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan, dia makin sungguh-sungguh, makin memantapkan hatinya kepada Tuhan. Semakin cinta sama Tuhan, semakin mengarahkan matanya kepada Tuhan. Dan dia gak pernah lupa bahwa semua yang dia dapatkan, itu adalah berkat dari Tuhan. Pertanyaan sederhana saudara, siapa di antara saudara yang merasa Tuhan jaga hidup saudara hari-hari ini? Boleh angkat tangannya. Saudara merasa Tuhan memberkati kita semua, amin. Kalau saudara meyakini hal itu, jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Selalu tinggikan nama Tuhan. Kalau kita hari-hari ini bisa lewati masa-masa wabah ini dengan baik, kita tetap bisa makan dengan enak, badan kita sehat dan kuat. Itu bukan karena kekuatan kita sendiri saudara. Itu karena Tuhan yang jaga hidup kita. Dan itulah sebabnya kita harus selalu berkata, ini karena Tuhan. Ini Tuhan yang hebat, bukan aku yang hebat. Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Kemanapun Daniel pergi, dia sandang nama yang mengandung arti Tuhan sebagai pemilik dan hakim atas hidupnya itu tinggi-tinggi. Gak kurangi jam doa, malah semakin sungguh-sungguh doa sama Tuhan. Gak takut dicemooh karena dia menyembah Tuhan.
Kalau dia dapat jawaban atas doanya, dia gak pernah lupa bersyukur sama Tuhan. Dan setiap kali Daniel menghadap pada para raja-raja, terus dia bisa kasih jawaban. Dia gak pernah bilang bahwa oh itu karena aku yang hebat, oh itu karena hikmatku yang bisa membuat aku menjawab seperti itu. Dia selalu bilang bahwa ini semua itu dari Tuhan. Saudara lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja. Rahasia yang ditanyakan Tuhanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana, ahli campi, orang berilmu atau ahli nujum. Jadi Daniel bilang, Raja rahasia itu kalau mau ngomong jujur-jujuran gak ada orang yang bakal ngerti. Gak ada orang yang bisa mengartikan Raja. Tapi ayat 28 Daniel bilang, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Allah ini telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Di hadapan raja yang gak percaya sama Tuhan, di hadapan raja yang menyembah para dewa, di hadapan raja yang merasa bahwa dirinya hebat dan merasa bahwa semua pencapaian itu adalah hasil kemampuannya dia, Daniel bilang sama dia dengan berani, Tuanku, rahasia yang sekarang bikin Tuanku risau, bingung, gak karuan. Cuma Tuhan yang bisa singkapkan. Saya kagum dengan keberaniannya Daniel ini. Dia gak takut bilang Tuhan itu hebat sama orang yang gak percaya sama Tuhan. Sudahkah saudara berkata dan mengakui kehebatan Tuhan dalam hidup saudara? Wah, hari ini bisa bangun seger. Hari ini bisa bangun sukacita. Tuhan hebat ya. Tuhan yang lakukan ini semua. Ada orang yang berkata, wah kok hari ini tambah luar biasa. Oh iya, itu Tuhan hebat. Tuhan yang buat itu semua. Jangan lupa untuk selalu meninggikan Tuhan saudara. Seperti apa yang Daniel lakukan. Dia gak mau pakai nama Belsazar. Dia gak mau kompromi dengan apa yang orang-orang lain tawarkan. Tuhannya tetap Tuhan. Dan dia gak mau bergeser dari hal itu. Sampai saudara, kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-8. Dan juga Daniel pasal 5 ayat yang ke-12. Saudara akan melihat bahwa raja-raja itu pun akhirnya manggil Daniel dengan nama Daniel. Mereka gak suka akhirnya pakai nama Belsazar itu. Karena Daniel itu ternyata benar-benar adalah hamba dari Allah yang hidup. Mereka mengakui sendiri bahwa oh iya ya, ternyata Tuhan itu beneran hebat. Tuhan yang disembah sama orang yang namanya Daniel itu benar-benar luar biasa, melebihi semua dewa-dewa yang disembah di negeri Babel. Daniel pasal 4 ayat ke-8 berkata, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku. Yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama para dewaku. Raja Nebukadnezar panggil Daniel dengan nama Daniel. Artinya God is my judge. Kalau kita terus mengakui Tuhan sebagai pemilik hidup kita yang hebat atas diri kita. Pada akhirnya orang-orang di sekeliling kita pun akan mengakui kok bahwa ternyata memang Tuhan itu hebat. Dan mereka bisa lihat itu dari hidup kita. Ini bisa kita lihat dari hidup seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua saudara, perhatikan Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Perhatikan kata Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari hidup seorang yang sangat dikasihi Tuhan adalah buat ketetapan untuk berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Buat keputusan, buat di ayat yang ke-8 berkata ketetapan gitu ya,
untuk kita ini selalu nurut sama apa yang Tuhan sampaikan. Pada waktu itu Daniel dapat tantangan yang saya bilang sangat berat, manusiawi tapi berat gitu ya. Apa tantangannya? Dikasih makanan raja-raja yang enak-enak, banyak, dan begitu diidam-idamkan oleh banyak orang. Kalau orang ditanya, apa sih keinginanmu dalam hidup? Beberapa orang akan menjawab dengan sederhana, pengen makan enak. Betul ya saudara? Makan enak itu adalah sebuah kebahagiaan di dalam hidup. Dan saya juga termasuk salah satu orang yang suka makan enak gitu ya. Nah Daniel ini dapat kesempatan, ditawari kesempatan untuk makan makanan paling enak di dalam seluruh dunia pada waktu itu. Tapi makanan ini pertama bisa jadi mengandung bahan-bahan makanan yang dilarang di dalam hukum Taurat. Yang kedua, makanan-makanan raja itu biasanya dipersembahkan kepada dewa-dewa sebelum diberikan kepada raja dan juga orang-orang yang ikut makan bersama dengan raja. Nah Daniel tahu akan hal itu. Daniel tahu kalau dia ikut makan makanan itu, maka pertama dia melanggar hukum Taurat dengan makan makanan yang haram menurut hukum Taurat. Yang kedua, dia melanggar hukum Taurat karena dia ikut makan makanan yang dipersembahkan sebagai persembahan kepada para berhala-berhala. Dan Daniel mengambil suatu keputusan yang sangat luar biasa. Dia bilang, aku tidak mau makan makanan itu. Dia bilang sama bawahan raja, kasih aku sayur. Kasih aku makan makanan yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata malah Daniel ini malah lebih seger daripada orang-orang yang makan makanan raja bersama dengan teman-temannya. Saudara, pada saat saya lihat Daniel mengambil keputusan ini, saya pikir luar biasa. Tuhan cinta sama orang ini. Karena dia itu benar-benar kenceng sama Tuhan. Tuhan perintahmu apa? Semua tak jalan no. Pada saat saya mempersiapkan firman ini, saya teringat juga pada seorang presiden Amerika Serikat yang namanya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln pernah berkata, "Sir, my concern is not whether God is on our side." Dia bilang, Tuhan, yang jadi perhatianku bukanlah apakah Tuhan ada di sisiku. Tapi yang menjadi perhatianku, yang menjadi pemikiranku, yang menjadi pertimbanganku adalah apakah aku ini ada di sisinya Tuhan. Apakah aku ini ikut siding with God, apakah aku ini turut bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu benar. Tuhan itu saudara selalu ada di pihak kita. Tapi masalahnya bukanlah apakah Tuhan ada di pihak kita, tapi apakah kita ini mau untuk ada dalam pihaknya Tuhan. Tuhan itu cinta kita, tapi permasalahannya apakah kita ini mau bersama-sama dengan Tuhan yang mencintai kita. Setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan itu semua adalah untuk kebaikan kita. Tapi sayangnya ada orang-orang yang mereka tidak yakin bahwa firman-firman itu bermanfaat untuk diri mereka. Sehingga mereka berkata, ini firman menurut aku baik, tak jalano, ini kayaknya nggak perlu aku jalankan. Dan itu sesuatu yang sangat tidak baik saudara. Setiap firman Tuhan adalah untuk membawa kita ini jadi pribadi-pribadi yang bisa menikmati berkat Tuhan dari hari demi hari. Nah Daniel adalah seorang yang selalu memperhatikan firman Tuhan. Sebentar lagi di bulan Februari ada perayaan yang namanya Tahun Baru Cina. Saya ingin merimain kepada saudara-saudara, berkumpul dengan keluarga tentu boleh. Menikmati waktu bersama-sama dengan kerabat tentu tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai kita terlibat pada sesuatu yang sifatnya penyembahan berhala. Yang membuat kita ini geser dari orang-orang yang menyembah Tuhan. Sembah itu ya cuma sembah Tuhan. Jangan sampai kita mempersembahkan sesuatu kepada yang lain-lain. Atau ikut terlibat di dalam sesuatu yang sifatnya untuk penyembahan kepada yang lain-lain.
Pokoknya kalau nanti tahun besar Cina, saudara ingat Daniel gitu ya. Ingat apa yang Daniel lakukan dan contoh apa yang Daniel perbuat. Jangan sampai kita ini salah di hadapan Tuhan. Ingat supaya kita ini sangat dikasih oleh Tuhan. Siapa yang mau dikasih oleh Tuhan boleh angkat tangannya. Kita semua mau dikasih oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita sudah dicintai Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam jalurnya orang-orang yang dicintai oleh Tuhan itu. Nah, dari apa yang Daniel lakukan ini saudara, karena dia itu nurut sama Tuhan, karena dia itu gak mau geser dari hukum Taurat, karena dia betul-betul ikut lurus apa kata firman Tuhan. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu kasih upah yang luar biasa dalam hidup Daniel. Daniel pasal 1 ayat 16 sampai 17 berkata, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum lalu memberikan sayur kepada mereka. Jadi Daniel sejak saat itu makan sayur, bukan yang lain-lain. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dapat hikmat khusus dari Tuhan. Dapat pengetahuan khusus dari Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang bertanya-tanya hari-hari ini. Ya apa ya caranya bisa ngelewatin tahun ini dengan gilang gemilang itu gimana? Ya apa ya caranya supaya bisnis ini itu tetap bisa jalan meskipun sekarang lagi PSBB, sekarang lagi kondisinya bisnis semua berubah, cara bisnis itu semuanya berubah. Apa yang harus aku lakukan? Yang bisa kasih saudara jawaban itu cuma Tuhan. Jadi saudara harus melakukan firman Tuhan, lurus sama apa yang Tuhan katakan, lurus dengan apa yang Tuhan sampaikan. Nanti Tuhan akan kasih hikmat-hikmat spesial. Satu jalan-jalan keluar yang spesial untuk saudara masing-masing. Kita gak bisa saudara cari jawaban dari orang-orang di luar sana. Hari-hari ini orang-orang tuh gak tahu apa yang harus dilakukan dan dikatakan. Kita cuma bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Orang-orang memprediksi, akhir tahun ini akan jadi jauh lebih baik dari sekarang. Tapi siapa yang bisa menjamin akhir tahun ini benar-benar akan semuanya pulih? Kan yang tahu masa depan cuma Tuhan. Kita harus nurut sama Tuhan. Bikin komitmen, bikin ketetapan. Aku mau nurut sama Tuhan. Dalam saudara menggunakan uang, ingat untuk nurut sama firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan sesuai firman Tuhan. Dalam saudara menjalankan bisnis, jangan lupa berkaca dari firman Tuhan. Dalam saudara mendidik anak-anak, jangan lupa untuk belajar dari firman Tuhan. Gimana cara mendidik anak yang benar dan tepat sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Jangan lepaskan hidup kita dari firman Tuhan dan jangan lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bagi saudara yang sekarang sudah jarang baca firman Tuhan, saya ingatkan, ayo baca firman Tuhan lagi. Jangan males saudara, kalau nggak baca firman Tuhan, saudara nggak dapatkan hikmat dari Tuhan. Kalau nggak dapatkan hikmat dari Tuhan, kita dalam hidup ini nih, jalan yang nggak ada tuntunan saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang ketiga saudara, yang kita bisa pelajari dari hidup seseorang yang sangat dikasihi Tuhan adalah yang ketiga, buat komitmen untuk excellent dalam karakter dan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Seorang yang namanya Daniel ini adalah seorang yang dia itu karakternya baik, dia juga tanggung jawab luar biasa. Pada saat orang-orang yang benci sama Daniel, mereka mau memfitnah dia, Alkitab berkata, sampai-sampai mereka itu enggak tahu mau nuduh apa sama Daniel. Soalnya orang ini itu enggak ada celah, baik dalam karakternya dia, dalam tingkah lakunya dia, kata-katanya santun dan sopan selalu. Dan dia ini pekerjaannya semuanya itu dijalankan dengan baik. Jadi orang-orang mau cari celah untuk mencela orang ini enggak ada gitu ya. Sampai mereka tuh kebingungan.
kebingungan sendiri. Daniel 6 ayat yang kelima berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Mereka tidak mendapati sesuatu kesalahan sebab Alkitab berkata Daniel ini setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan pada dia. Rajin ibadah harus. Datang sama Tuhan rajin tentu harus. Baca Alkitab setiap hari. Rajin berdoa. Tapi jangan lupa aspek lain dalam kehidupan kita juga harus diperhatikan. Jangan cuma memperhatikan aspek kerohanian. Oh saya ini rajin doa Beatrice. Oh saya ini meskipun online tetap rajin ibadah Beatrice. Itu harus dan itu perlu luar biasa. Tapi saudara juga harus tetap bekerja dengan rajin dan dengan penuh tanggung jawab. Jangan males jadi anak Tuhan. Kerja yang semangat. Kalau mau dapat favor dari Tuhan, kalau kita mau tetap dapat favor dari Tuhan, jangan pandang remeh, oh karena dicintai Tuhan, Pak diberkati Tuhan, ya wes kerjaan ini seadane. Nggak boleh gitu saudara. Kerja yang rajin, kerja yang semangat, kerja yang maksimal, kerja yang sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ngajarin anak-anak Tuhan untuk jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jadi teladan buat sekeliling, rajin bekerja. Bahkan Alkitab berkata kalau ada orang malas gak boleh makan. Betul ya saudara? Kita ini sama Tuhan dilihat seluruh aspek kehidupannya. Kalau mau boleh ngomong jujur, hari-hari ini Tuhan itu galak Tuhan sama kita. Tuhan tuh galak sama umatnya hari-hari ini. Lagi dilihat. Ini orang sungguh-sungguh enggak sama aku. Ini orang melakukan sesuai firmanku atau enggak. Ini orang jadi berkat atau enggak. Kalau ada anak Tuhan, ngakunya sih anak Tuhan. Tapi dalam pekerjaan suka menipu. Rakus, suka mencari keuntungan yang terlalu berlebih gitu ya. Atau dia malas tidak mau menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Atau dia menganggap remeh tanggung jawab yang dipercayakan pada dia, contohnya keluarganya. Tuhan pun akan memandang orang ini tidak layak dan tidak berkenan di hadapannya. Daniel excellent saudara. Tanggung jawab. Cakap di dalam pekerjaan. Santun sama raja, kalau ngomong juga selalu baik. Sehingga apa yang terjadi? Dalam Daniel 1 ayat yang ke-21 berkata, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Raja-raja di Babel itu ganti bolak-balik. Dari Nebukadnezar ganti jadi Belsazar. Dari Belsazar ganti ke Raja Darius. Dari Raja Darius ganti ke Kores. Raja ganti bolak-balik. Daniel tetap dipakai jadi penasihat di Babel. Sekali lagi kenapa? Karena cakap di dalam pekerjaan. Tahun ini Tuhan mau berkati saudara. Tahun ini Tuhan mau berkati kita semua. Tapi ayo kita juga kembangkan diri kita masing-masing, kembangkan skill kita. Jadi anak-anak Tuhan yang bekerja dengan keras, jangan malas-malasan. Ini bukan waktunya untuk makin malas, tapi makin rajin sama Tuhan. Makin rajin juga di dalam pekerjaan. Dan dari situ Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita melakukan sesuai firman Tuhan, pasti Tuhan itu tolong dan Tuhan itu berkati. Berkatnya itu tercurah kok. Tuhan tuh gak kekurangan berkat saudara. Tuhan punya banyak berkat-berkat. Dalam gudangnya Tuhan punya banyak berkat dia sediakan buat kita. Tinggal kita ini mau lurus enggak. Mau enggak kita ini yaitu komitmen karakter diperbaiki. Jangan ngamuan, jangan egois, jangan cuma mikirin diri sendiri. Dan terus excellent di dalam pekerjaan kita. Yang terakhir saudara perhatikan lagi kata-kata ini. Menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan. Belajar dari orang yang sangat dikasihi Tuhan dan kita belajar jadi orang yang seperti itu. Miliki kualitas hidup seperti Daniel. Tapi jangan lupa kalau Tuhan cinta sama kita, kita juga gak boleh sombong. Semua karena kemurahan Tuhan.
Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa yang maha baik, terima kasih. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih pelihara hidup kami semua. Kami tahu kalau kami boleh melewati tahun 2020 itu adalah perkenan dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tahun 2021 ini kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau pegang tangan kami perlu Engkau yang memberkati hidup kami, menolong kami semua. Jadi kami mau membuat ketetapan Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi sama Engkau. Ajari kami untuk kami bisa berkenan di hadapan-Mu dan dikasihi oleh-Mu. Ajari kami untuk kami boleh mendapatkan favor dari-Mu, anugerah dari Engkau yang luar biasa. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati saudara dengan berkat-berkat dari Tuhan. Diberkati saudara yang bekerja, saudara yang bersekolah, saudara yang berkeluarga. Apapun yang saudara kerjakan, katakan dan lakukan. Kalau saudara menuruti firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan selalu dan tidak geser dari firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan dari segala penyakit yang sedang ada hari-hari ini. Bawalah semua berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai saudara. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.